Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pecinta serial Anandi dimanapun Anda berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang dari suatu apapun. Diawali adegan kali ini di mana Anandi sedang berada di kamarnya. Anandi yang sedang melipat selimut dan berbicara dalam hatinya. Aku tidak tahu apa-apa yang selalu menghentikanku untuk selalu dekat dengan Sip. Bahkan ketika aku begitu peduli padanya, aku bahkan belum berusaha untuk mendekatinya. Dia memiliki hak pada diriku dan mencintaiku. Dia selalu peduli untuk setiap hal tentang diriku. Aku tidak tahu apakah aku harus tunduk padanya karena rasa kasih sayang dan hormat yang aku miliki untuknya. Tidak. Itu sama saja sebagai penghinaan terhadap cinta Sip. Aku tidak boleh membalas cintanya dengan cara seperti itu. Anandi yang merasa bersalah dan berpikir bahwa selama ini Anandi belum membalas cinta Sip. Lalu di saat itu juga, Anandi pun berbalik dari tempat tidur dan melihat Sip sudah ada di kamarnya. Lalu Anandi pun terkejut dan melihat selimut yang dipegangnya pun terjatuh. Sip pun berpura-pura seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia mengambilnya dan menempatkannya kembali ke dalam lemari dan mengambil selimut. Lalu Sip pun mengambil selimut lainnya dari tempat tidur dan meminta Anandi pun untuk tidur juga. Anandi pun ragu-ragu untuk mendekat di tempat tidur dan ingin mengatakan sesuatu. Namun tetapi Sip membuat rasa bersalah Anandi pun hilang. Lalu Sip pun berkata, "Kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri tentang hal itu, karena aku yakin bahwa hari itu akan datang. Ketika kau sendiri merasa nyaman berada di dekat denganku, maka kau akan merasa nyaman dengan hari-harimu sebelumnya." Lalu di adegan lainnya, keluarga Singh pun sedang mengobrol di saat itu. Nenek mengatakan bahwa dia sangat senang dan tidak bisa menunggu untuk hari yang akan datang. Karena dia benar-benar menyukai ide Byron tadi malam. Mereka pun memberikan kejutan untuk Jagdish ketika ia turun. Jagdish yang turun dari tangga dan bertanya tentang kunjungan kejutan di suatu tempat. Lalu Nandu ingin mengatakannya dan yang lain merasa terkejut. Kemudian memberi isyarat pada nenek. Nandu mengatakan bahwa ia akan membawa Jagdish ke suatu tempat. Lalu di adegan lainnya lagi, keluarga Ratan sedang duduk di ruang tamu. Istri kedua Ratan ini melihat tangannya memar dan ingat percakapan semalam dengan Gangga. Dia sengaja menggaruk tangannya dan pergi ke ibu mertuanya untuk mengurus bayi. Ibu mertuanya bertanya apa yang terjadi dengan tangannya. Dia pun mulai berbohong kalau Gangga yang melakukan ini. Dia menghasut mereka dengan mengatakan bahwa jika Gangga bisa menyakitinya, maka Gangga juga bisa menyakiti bayinya. Ia mengancam bahwa dia akan pergi jika terjadi sesuatu padanya atau bayinya. Ratan pun sangat marah dan hendak pergi ke kamar Gangga untuk menegurnya. Tapi disarankan oleh mertuanya bahwa Gangga tidak diperlukan lagi di rumah ini. Mereka akhirnya harus membuang Gangga keluar dari rumah. Gangga pun mendengarkan dari kejauhan. Dia pun terkejut mendengar semua itu. Lalu di keesokan harinya, keluarga Singh pun tiba di rumah sakit. Jagdish pun merasa bingung mengapa keluarganya membawa dia ke sana. Lalu nenek pun meminta Jagdish untuk bersabar karena ia akan mendapatkan jawaban pertanyaannya segera. Lalu Sip dan Anandi pun juga tiba dengan keluarganya dan menambah kebingungan Jagdish. Istri Lal Singh memulai upacara Roli ketika untuk menyambut Jagdish di rumah sakit. Sementara itu yang lain melihatnya dengan penuh rasa cinta. Lalu Lal Singh meminta Jagdish untuk masuk ke dalam rumah sakit. Jagdish pun bertanya mengapa dia diperlukan khusus untuk ini. Bukan menceritakannya alasannya mengapa mereka memaksa Jagdish untuk masuk bersama mereka ke dalam. Semua dokter sedang menunggu untuk menyambut Jagdish. Lalu keluarga Singh pun sangat bahagia. Mereka membawakan Jagdish ke sebuah ruangan yang diikat dengan pita. Saat Jagdish berdiri di depannya,
Ia pun ingat bagaimana dulu dia disambut ketika ia pertama kali kembali dari Mumbai setelah menjadi dokter. Lalu Byron pun memberinya gunting untuk memotong pita dan memasuki ruangan. Jagdish pun terharu dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Jagdish lalu memotong pita, sementara yang lain bertepuk tangan. Byron menyatakan kalau Jagdish akan sebagai direktur rumah sakit mereka. Semua merasa sangat bahagia dan Jagdish masih sangat terharu. Mereka memasuki ruangan, Jagdish pun memegang kursinya. Dan dia ingat saat ia masuk ke rumah sakit, ia menolak dan menghina cinta dan rasa hormat mereka untuknya sebagai dokter. Jagdish pun melepas kalung di lehernya dan menempatkannya di kursi. Jagdish menangis. Nenek mengatakan bahwa ini adalah keinginan Byron dan mereka semua yang ada di desa sejak lama. Jagdish pun memeluk neneknya. Byron menepuk Jagdish dan menguatkannya. Byron mengatakan bahwa mereka sedang menunggu untuk hari itu, ketika anak mereka akan kembali ke rumah sakit bersama mereka. Lalu di saat itu juga momen Byron pun memeluk Jagdish. Sekian dan terima kasih untuk episode kita kali ini ya guys. Jangan lupa Anda tekan tombol subscribe notifikasinya agar Anda tidak tertinggal cerita-cerita baru dari channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.